Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Indah Purnamasari, guru Sekolah Dasar Negeri Karya Makmur, Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 tahun 2024. Pada video ini, saya akan memberikan gambaran tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, terutama pada konsep tentang kodrat. Konsep kodrat ini saya gambarkan atau umpamakan dengan 3 hewan yang hidup dengan habitat yang berbeda-beda. Pertama, hewan singa, kedua lumba-lumba, dan yang ketiga ada burung elang. Hewan-hewan ini mempunyai keahlian atau kehebatannya sesuai dengan habitat atau tempat tinggalnya masing-masing. Yang pertama ada hewan singa. Singa terkenal sangat kuat, ganas, dan juga berkuasa. Ia juga sering dijuluki dengan sebutan raja hutan. Selain itu, singa bisa mencapai kecepatan tertinggi untuk mengejar mangsanya. Namun, jika dia diminta untuk berenang ke dasar lautan, dia tidak akan mampu bertahan. Yang kedua, ada lumba-lumba. Lumba-lumba jika berenang di lautan sangat lihai dalam hal ini. Mereka sangat pandai dalam menjelajahi lautan yang luas dan mengarungi samudra. Tetapi, jika mereka diminta untuk berlari di daratan, mereka tidak akan mampu melakukannya. Yang ketiga, ada burung elang. Burung elang ketika mengepakkan sayapnya, ia mampu terbang tinggi ke angkasa. Lewat kakinya yang kuat, elang mampu membawa mangsanya untuk terbang. Namun, jika elang diminta berenang ke dasar lautan, elang tidak akan sanggup melakukannya. Sama halnya dengan singa dan lumba-lumba. Dari ketiga contoh hewan yang berbeda habitatnya untuk tumbuh dan berkembang ini tadi, itulah yang dimaksud dengan kodrat alam dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam kodrat alam inilah kita belajar berbagai karakter peserta didik sesuai dengan lingkungan dan tempat tinggal mereka. Dalam konsep kodrat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita mengenal dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya adalah peserta didik akan tumbuh di lingkungan atau tempat tinggal mereka yang berbeda-beda. Mereka juga akan dapat pengetahuan sesuai dengan zamannya mereka sekarang, berbeda dengan zaman kita yang dulu. Di zaman yang sekarang ini, contohnya, mereka hidup di abad ke-21, yang mana menuntut mereka untuk bisa teknologi. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 ini sangat berbeda dengan zaman kita dulu. Jadi, didiklah mereka dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Perlu kita ingat dalam filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu seperti benih kebudayaan, yang artinya adalah ketika kita mengelola padi, maka rawatlah dan peliharalah sebagaimana tata cara menanam padi. Jangan ketika yang ditanam padi, namun merawatnya dengan tata cara menanam sayur, karena pasti hasil yang didapatkan nantinya tidak akan maksimal. Tuntunlah peserta didik kita sesuai dengan zamannya. Berikan mereka kebebasan untuk belajar sesuai dengan jati dirinya dan arahkan mereka untuk menjadi lebih baik. Kita sebagai guru, pendidik, fasilitator tetaplah membimbing atau menuntun peserta didik ke arah yang benar. Jadi, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dapat diimplementasikan di sekolah. Yang pertama, ada bimbingan ekstrakurikuler dan literasi. Diharapkan dari kegiatan ini, peserta didik akan menjadi lebih baik dari sebelumnya, sesuai dengan pilihan, minat, dan bakat mereka sendiri. Kemudian, kegiatan pembelajaran.
Dalam kegiatan pembelajaran ini, saya merencanakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi dan lingkungan sekitar yang sesuai dengan karakternya serta mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Kemudian, contoh kegiatan pembiasaan, pendidikan karakter, pembelajaran menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman, serta budi pekerti. Tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama, rendahnya kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. Solusi, guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dapat juga melibatkan pengajaran strategi berpikir kritis, seperti mengajukan pertanyaan yang mendorong pemikiran analitis, evaluatif, dan kreatif, dan juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi yang melibatkan pemikiran kritis. Tantangan yang kedua, kurikulum yang terfokus pada hafalan saja dan penilaian berbasis tes. Solusi, guru dapat mengimplementasikan pendekatan Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas. Guru dapat memberikan tugas yang mendorong berpikir kritis, contohnya seperti diskusi kelompok, presentasi, atau proyek berbasis penelitian. Jadi, di dalam proses pembelajaran ini bukan hanya tentang menghafal fakta atau menjawab tes saja. Selanjutnya, tantangan yang ketiga, keterbatasan sarana prasarana dan akses teknologi. Solusi, guru dapat mencari alternatif solusi jika sarana dan prasarana serta akses teknologi terbatas, yaitu dapat menggunakan materi bacaan fisik yang mendukung pemikiran kritis serta yang menarik, menyediakan waktu peserta didik untuk ke perpustakaan atau menyelenggarakan kunjungan ke tempat yang relevan dengan topik pembelajaran agar mereka dapat pengalaman secara langsung. Kemudian, tantangan yang keempat, keterbatasan waktu pembelajaran. Solusi, guru dapat mengidentifikasi materi yang penting untuk diajarkan dengan menggunakan pendekatan Ki Hajar Dewantara. Memilih topik yang dapat memicu pemikiran peserta didik yang kritis dan saling memberi tanggapan dan saran antar peserta didik. Menggunakan metode diskusi kelompok atau esai singkat dapat membantu peserta didik melibatkan pemikiran mereka secara mendalam dalam waktu yang terbatas. Demikian gambaran filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.